Satu kegiatan yang sampai detik ini masih saya suka adalah mewawancarai orang. Saya sudah melakukan kegiatan interview, mewawancarai orang dari beragam latar belakang mereka. Sekitar 12-13 tahun yang lalu saya sudah melakukan kegiatan wawancara, baik melalui line telepon, baik bertatap muka langsung dengan orang yang ingin saya wawancarai, baik di durasi yang singkat, katakanlah 10 menit, sampai durasi kurang lebih 1 jam. Dan itu bagi saya adalah sebuah pengalaman, sebuah kegiatan yang menarik, yang mengesankan. Sampai detik ini pun, saya punya channel YouTube, saya juga terus melakukan mewawancarai orang. Entah mereka pejabat, entah mereka artis, entah mereka yang bekerja di swasta, dan lain-lain. Wawancara, bertemu dengan orang, itu sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu. Saya bisa mengetahui banyak hal, saya bisa mendapatkan informasi bermacam-macam dari mereka. Saya pernah melakukan wawancara dengan Charlie ST12. Namun uniknya saat itu ST12 belum terdengar suaranya. Jadi tidak sepopuler saat ini ya. Ada band baru saat itu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu. Mungkin. Dan mereka saya wawancara. Saya pun tidak tahu siapa mereka. Ternyata beberapa tahun kemudian bandnya berkembang menjadi sangat populer dan muncullah ST12. Itu mereka. Jadi saya mewawancara Charlie, vokalis ST12, sekarang setia band ya. Itu saat dia masih merintis karir di bidang hiburan, musik di Indonesia. Lalu Cindy Fatika, album pertama ya, itu saya juga wawancara langsung. Sama Charlie juga wawancara langsung. Cindy Fatika. Untuk yang artis-artis dulu ya, Glenn Fredly itu sudah pasti akan selalu saya ingat ya. Wawancara Glenn Fredly kurang lebih 1 jam bertatap muka langsung. Pribadi yang sangat menyenangkan. NTRL, saya mau wawancara mereka kurang lebih 1 jam juga. Lalu banyak ya. Wong Aksan, mantan drummer Dewa 19, saya mau wawancara dia. Rike Ruslan, saya juga mewawancara dia secara langsung di backstage saat itu. Andin, saya juga pernah melakukan wawancara langsung bertatap muka dengan Andin. Siapa lagi ya? ST12. Lalu ada The Potters. Lalu macam-macam lah, banyak sekali. Sementara yang saya wawancara teman-teman yang bekerja di swasta, yang hampir rutin adalah para GM hotel
di Provinsi Banten, terlebih di Anyer. Saya melakukan wawancara dengan General Manager Aston Anyer, Pak Dodi, lalu GM-nya Patra Jasa Anyer, GM-nya Pondok Layung Anyer, lalu Carita Cottage ya. Saya juga mewawancara GM Alisa Resort Anyer. Semua hotel, hampir kebanyakan di wilayah Anyer saya wawancara. Lalu dari dunia perbankan, lalu yang salah satu yang mengesankan adalah ketika saya wawancara pihak dari Ancol, dunia fantasi Ancol. Saya melakukan wawancara langsung juga dengan mereka. Lalu perbankan, beberapa bank, baik itu kepala cabangnya atau marketingnya, saya wawancara secara langsung. Lalu pejabat baik itu pemerintahan kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Saya pernah melakukan wawancara secara langsung kurang lebih 1 jam dengan Rano Karno. Saat itu Rano Karno menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten. Lalu saya wawancara, banyak sekali. Anggap saja saya melakukan wawancara sudah 10 tahun berjalan. Itu banyak sekali orang-orang yang saya wawancara. Dan ketika saya mau melakukan wawancara dengan mereka, konsepnya adalah saya menyiapkan list pertanyaan, lalu saya ajukan kepada mereka. Nah,
per awal tahun 2020, tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2020, khusus di channel YouTube saya, ketika saya melakukan wawancara dengan beragam orang, saya mencoba pendekatan atau gaya baru, bukan gaya baru juga sih, cara baru bagi saya pribadi ya, yaitu melakukan wawancara tanpa skrip pertanyaan, tanpa list pertanyaan sama sekali. Jadi biasanya saya bertemu, katakanlah siapa ya, banyak sih yang sudah saya upload juga di YouTube. Saya janjian sama mereka, lalu kita bertemu, lalu saya ngobrol gitu. Dan boleh dicek ke teman-teman yang saya wawancara, baik mereka yang swasta, mereka yang bekerja sebagai pejabat, berprofesi sebagai musisi, dan lain-lain. Setiap kali, semua yang saya lakukan wawancara untuk channel YouTube saya tanpa list pertanyaan. Buat saya itu cukup menyenangkan dan membuat saya nyaman. Saya nyaman aja, saya nyaman. Karena mungkin ya saya nyaman aja sih wawancara mereka, karena mungkin saya dan mereka sudah akrab ya. Saya dan mereka, kebanyakan orang-orang yang saya wawancara untuk YouTube saya itu udah akrab. Jadi ya sudah, kita ngobrol tentang apa nih? Tentang e-sport di Banten, tentang bagaimana perlindungan anak di Banten, tentang bisnis perhotelan di suasana pandemi COVID-19, tentang batik, tentang hari batik, tentang macam-macam. Saya melakukan tanpa teks. Mungkin saya terbiasa atau saya sudah belajar selama kurang lebih 10 tahun ya, bertemu dengan orang, melakukan wawancara dengan list pertanyaan. Bagi saya itu sudah cukup menjadi modal. Tapi jika saya belum memiliki pengalaman seperti itu, mungkin saya akan grogi, bertemu dengan orang grogi. Nah, pengalaman yang menarik adalah ketika kita melakukan wawancara dengan orang, ada situasi di mana orang yang kita wawancara itu merasa grogi. Nah, tugas saya adalah membuat orang itu nyaman dulu deh. Nyaman, santai, relax, dan baru kita ngobrol, wawancara. Tapi saya juga sering kali menemukan situasi di mana orang yang diwawancara grogi, orang yang melakukan wawancara pun grogi. Grogi bertemu dengan grogi, itu adalah situasi yang sebenarnya canggung ya, karena yang melakukan atau yang mewawancarai grogi, yang diwawancarai pun grogi, dua-duanya grogi. Kayak orang pacaran di awal-awal, cowoknya grogi ketemu cewek, ceweknya grogi ketemu cowoknya, duduk di satu meja ngobrol. Keringet dingin dong ya. Itu salah satu kegiatan yang sampai detik ini, sampai sekarang ini bikin saya selalu antusias gitu. Apalagi saya punya channel YouTube. Saya manfaatkan YouTube ini untuk bisa menemui orang dan melakukan wawancara. Teman-teman saya masih banyak target orang-orang yang ingin saya temui untuk melakukan wawancara, tapi saya tidak terlalu menggebu-gebu, santai saja. Toh saya juga tidak ada target sama sekali untuk YouTube saya. Jadi hanya untuk melatih
saya, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang, lalu hanya untuk seru-seruan aja. Atau jika saya bertemu dengan orang karena udah kenal akrab, tiba-tiba menemukan topik yang seru, udah tinggal saya setting, saya ngobrol sama dia. Lokasinya pun bisa di mana-mana, Anda termasuk orang yang suka mewawancarai orang. Biasanya kendala yang ditemui apa sih? Kalau saya di awal-awal ya, segala hal di awal memang tidak mudah menemukan kendala ini itu. Gugup sudah pasti, ngeblank sudah pasti. Bahkan di awal-awal dulu saya pernah mengalami situasi, list pertanyaan sudah saya susun, tiba-tiba jawaban dia tidak seperti yang saya prediksi, jadi melebar kemana-mana. Itu agak unik juga sih, karena bertanya dan menjawab itu menurut saya sama-sama memiliki tantangan tersendiri. Beberapa kali juga saya diwawancarai oleh orang, baik dari teman-teman media datang ke saya untuk wawancara, atau dari teman-teman mahasiswa mewawancarai saya. Tapi kalau buat saya sih dua-duanya asik ya. Saya bertanya asik, orang bertanya saya menjawab juga asik gitu. Bertemu dengan orang dalam situasi apapun untuk kegiatan interview, wawancara, buat saya menarik ya. Setiap orang punya hobi sendiri-sendiri. Nah, salah satu hobi saya adalah melakukan interview, mewawancarai orang lain. Terima kasih untuk Anda yang sudah sempat saya wawancara. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Dan semoga bagi yang belum saya temui, semoga suatu saat saya bisa silaturahmi, berkunjung ke tempat Anda, atau kita ketemu di mana, ngobrol tentang hal yang positif, tentang sesuatu yang membawa inspirasi. Semoga saya ingin terus bertemu banyak orang, beragam orang untuk saya wawancarai.